Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat, salam dan bahagia. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti adalah perpaduan harmonis antara pikiran, perasaan, dan kemauan atau kehendak sehingga menimbulkan tenaga dan semangat. Nah, selama proses pembelajaran itu berlangsung, bukan tidak mungkin murid akan melakukan kesalahan. Lalu, apakah salah jika murid melakukan sebuah kesalahan? Tentu saja tidak, karena pada hakikatnya manusia itu adalah tempatnya salah dan lupa. Dan sebaik-baiknya orang yang melakukan kesalahan adalah yang mau dengan sungguh-sungguh beriktikad untuk melakukan perubahan dengan penuh kesadaran dari dalam dirinya. Bapak Ibu guru hebat, berikut ini adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini sangat membantu kita dalam menumbuhkan motivasi internal murid untuk berdisiplin positif dan mencari solusi atas permasalahannya. Dalam segitiga restitusi ini ada 3 langkah. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kemudian kedua, validasi tindakan, dan dilanjutkan pada tahapan ketiga, yaitu menanyakan keyakinan. Berikut ini ada 3 contoh kasus tentang perilaku murid yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Mari kita kupas tuntas bersama sikap murid yang tidak sesuai dengan kebajikan menggunakan segitiga restitusi. Kasus pertama tentang sikap meremehkan guru. Guru matematika dan wali kelas 8, Ibu Santi, sedang sakit sehingga tidak dapat masuk dan digantikan oleh rekannya, Ibu Eni. Ibu Eni ini baru 2 tahun menjadi guru SMP. Hal ini diketahui oleh beberapa murid seperti Vivi dan Natali. Lalu mereka menggunakan kesempatan ini dengan bersikap seenaknya, tertawa, dan tidak mengindahkan kehadiran Ibu Eni. Ibu Eni mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah. Ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah kalau kalian tidak kerjakan tugas. Tolong bantu ibu ya. Demikian Ibu Eni menyapa dan menegur Vivi dan Natali. Namun, Vivi dan Natali malah tertawa. Ah, ibu santai saja, Bu. Dengan jawaban tersebut, mereka juga tidak mengerjakan tugas, malah mengobrol. Keesokan harinya, Ibu Santi memanggil Vivi dan Natali serta menanyakan tentang laporan Ibu Eni. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan perbaikan permasalahan yang ada. Awalnya Vivi dan Natali ragu-ragu dan sempat membela diri, namun akhirnya mengatakan akan minta maaf. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Namun Ibu Santi menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati Ibu Santi. Baik Vivi maupun Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Ibu Santi melanjutkan, apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah? Apakah ada gagasan? Mereka berdua berpikir sejenak lalu mengusulkan akan mengadakan diskusi kelas dengan teman sekelasnya dengan tema yang mereka pilih, penerapan keyakinan kelas tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari di sekolah. Lalu usulan kedua, mereka akan mengirimkan email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka. Mereka pun memberitahu Ibu Eni bahwa mereka telah memberitahu Kepala Sekolah Pak Hasan. Bila lain waktu ada ketiadaan guru, maka mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai penggantinya.
Pada kasus ini ada 4 pertanyaan. Pertanyaan pertama yaitu, dalam kasus di atas, langkah-langkah restitusi apa saja yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi? Tentu saja restitusi yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi adalah menerapkan keyakinan kelas. Hal ini dibuktikan dengan sikap Ibu Santi langsung menanyakan sikap Vivi dan Natali yang tidak menghargai orang lain dan berusaha menggali solusi, serta memberikan penguatan kepribadian mereka yang tidak sopan kepada Ibu Eni agar mereka bisa memperbaiki sikap mereka kembali. Kemudian pada pertanyaan kedua, menurut Anda, apakah restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat? Restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah tepat. Saat mereka menyadari kesalahan, mereka menemui Ibu Eni dan meminta maaf, serta memperbaiki kesalahan mereka yang tidak sopan kepada Ibu Eni. Vivi dan Natali juga mengirimkan email hasil diskusi dan pemberitahuan kepada kepala sekolah. Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Vivi dan Natali menunjukkan bahwa mereka menyadari kesalahan dan ada usaha untuk melakukan perbaikan. Pertanyaan ketiga, apa langkah-langkah restitusi yang telah diusulkan mereka? Langkah-langkahnya, mereka membuat diskusi kelompok mengenai keyakinan kelas, yaitu menghormati orang lain dan penerapannya di lingkungan sekolah. Kemudian gagasan yang kedua, gagasan mengenai keyakinan kelas tersebut mereka kirimkan melalui email kepada Ibu. Jadi ada usaha untuk melakukan perbaikan. Pertanyaan ketiga, dalam kasus di atas, posisi apa yang telah diambil oleh Ibu Eni dalam menenangkan Vivi dan Natali? Jelaskan jawaban Anda. Dalam kasus tersebut, Ibu Eni sebagai pembuat rasa bersalah karena Ibu Eni mengatakan kepada Vivi dan Natali bahwa bila mereka tidak mengerjakan tugas, Ibu Eni akan ditegur kepala sekolah. Tentu anak-anak akan merasa bersalah, tetapi rasa bersalah ini bisa jadi hanya lewat saja, tidak menimbulkan dalam hatinya untuk melakukan perbaikan. Kemudian pertanyaan terakhir pada kasus, jika Anda adalah Pak Hasan, bagaimana Anda menyikapi langkahnya Ibu Santi? Tentu saja jika saya Pak Hasan, maka saya akan mengajak Ibu Santi untuk berdiskusi tentang bagaimana cara yang baik dalam menanggapi masalah yang dilakukan. Kemudian kasus kedua tentang salah menggunakan kisah ini tentang Sabrina yang bangun terlambat dan buru-buru ke sekolah, sehingga ketika sampai di gerbang sekolah baru menyadari sepatu yang digunakan itu tidak sesuai dengan peraturan sekolah. Pak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina. Ternyata sepatu Sabrina berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah menggunakan sepatu. Pak Lukman menanyakan Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Sabrina menjawab bahwa dia tidak boleh sepatu harus berwarna hitam. Kemudian berusaha menjelaskan kembali. Namun Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang telah berlaku. Ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Salah. Sudah terlambat. Semua warna sepatunya tidak sesuai. Segera buka sepatunya. Kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Kemudian Lukman mengatakan kepada Sabrina. Sabrina terus meminta maaf dan mohon kembali agar Pak Lukman tetap memaafkan. Namun Pak Lukman tetap bersikukuh bahwa tindakan tersebut tidak benar. Dan beliau mengatakan, tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah, ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silahkan belajar tanpa sepatu seharian.
Sabrina dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikannya kepada Pak Lukman. Seharian tidak berani berkeliling sekolah karena perasaan malu dan lebih banyak berdiam kelas tanpa alas sepatu. Pada kasus kedua ini ada beberapa pertanyaan pemantik. Yang pertama, dalam kasus di atas, sikap posisi apakah yang diambil oleh Bapak Lukman? Jelaskan apa indikatornya. Jelas posisi kontrol penghukum ya yang dilakukan oleh Pak Lukman. Karena Pak Lukman menggunakan hukuman verbal. Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang telah berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Ini adalah pernyataan verbal yang memberikan hukuman kepada anak. Kemudian, bila Bapak Lukman mengambil posisi seorang manajer, apa yang akan dikatakannya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apakah yang akan diajukan ke Sabrina? Coba jelaskan. Seharusnya bila Pak Lukman mengambil posisi manajer, beliau hendaknya melakukan 3 tahapan dalam segitiga restitusi dengan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Tahapan yang pertama, menstabilkan identitas. Maka pertanyaan yang bisa diajukan oleh Pak Lukman kepada Sabrina misalnya, Sabrina, Bapak lihat sepatu kamu tidak berwarna hitam ya? Kemungkinan Sabrina akan menjawab, oh iya Pak, mohon maaf. Tadi pagi saya buru-buru berangkat sekolah dan ternyata baru menyadari sepatu saya tidak berwarna hitam. Pak Lukman kemudian menanggapi lagi, ya tidak apa-apa, Bapak paham. Jika Bapak berada di posisimu, mungkin akan melakukan hal yang sama. Pernyataan-pernyataan ini dalam menstabilkan identitas tidak menjudge, tidak menghukum. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Pertanyaannya, Pak Lukman bisa mengajukan pertanyaan seperti, kamu pasti punya alasan, mengapa kamu terburu-buru sehingga salah memakai sepatu. Pertanyaan ini akan memungkinkan Sabrina untuk meminta maaf dan menjelaskan, iya Pak, mohon maaf tadi saya bangun siang. Dari pernyataan berikut, Pak Lukman bisa mengajukan pertanyaan lagi. Sabrina terlambat dan sepatunya salah adalah tindakan yang salah, tetapi kita berusaha mencari lagi sisi baik yang bisa dilakukan oleh anak tersebut. Wah, kamu masih hebat ya. Walaupun bangun kesiangan, kamu tetap berusaha untuk datang tepat waktu ke sekolah. Jadi kita melihat sisi tepat waktunya, walaupun masih ada yang salah. Kemudian ada tahapan menanyakan keyakinan kelas. Pak Lukman bisa menanyakan, coba sekarang mari kita bicara tentang keyakinan sekolah. Keyakinan apa yang kamu percaya tetapi belum kamu lakukan? Seharusnya yang Sabrina itu menjawabnya, seharusnya saya disiplin menyiapkan alat dan kebutuhan sekolah sebelum berangkat sekolah. Kemudian Pak Lukman menanyakan lagi, iya kamu benar Sabrina, seharusnya kita melaksanakan keyakinan sekolah yang sudah kita sepakati. Kalau begitu, bisakah kamu besok melaksanakan keyakinan sekolah dengan lebih semangat? Kemungkinan jawaban Sabrina, siap Pak, saya akan melaksanakan keyakinan sekolah dengan semangat dan tanggung jawab. Menyikapi masalah kesalahan anak yang tidak sesuai dengan nilai kebajikan melalui segitiga restitusi akan memungkinkan menumbuhkan kesadaran secara internal dari anak dan kesadaran untuk melakukan perbaikan. Kemudian pertanyaan ketiga, kira-kira bila Anda adalah kepala sekolah di sekolah tersebut, nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan harus berwarna hitam? Dan bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut? Nilai kebajikannya yaitu keselarasan untuk meminimkan kesenjangan sosial dan menghormati atau menghargai diri sendiri dan orang lain. Jadi kalau sepatunya berwarna hitam tidak akan nampak
mana yang lebih kaya, yang lebih banyak punya sepatu, akan seragam semuanya. Kemudian langkah-langkah bagaimana saya menyikapi langkah-langkah Pak Lukman. Yang jelas saya tidak setuju dengan sikap yang diambil oleh Pak Lukman, karena tindakan penghukum akan memberi dampak negatif pada anak. Di antaranya, anak akan merasa ketakutan, kesal, malu, tertekan, dendam, dan mungkin cenderung mencari kesalahan yang lain. Dampak negatif ini bisa jadi berlangsung lama, dan Sabrina tidak bisa menemukan sisi positif yang ada pada dirinya. Kemudian pada kasus ketiga, tentang tidur-tiduran ketika pelajaran berlangsung. Ibu Dani, seorang guru bahasa Inggris, ketika sedang menerangkan di papan tulis, lalu beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran, tanpa acuh tak acuh pada pelajaran. Fajar, coba jawab pertanyaan nomor 3. Maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Begitu Ibu Dani menegur Fajar. Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan. Dan sampainya di depan tulis pun, Fajar hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran. Lain kali perhatikan. Sudah sana, duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa? Begitu Fajar kembali ke tempat duduknya, Fajar itu bukan tambah semangat. Hal seperti ini sudah seringkali terjadi pada Fajar. Seperti tidak memperhatikan acuh tak acuh, dan nilai-nilainya pun tidak selalu baik untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur, Fajar hanya menjawab tidak tahu Bu. Ibu Dani menjawab lirik, gimana kamu Fajar, kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu, tidak kasihan sama ibu? Dan Fajar pun hanya diam membisu. Pada kasus di atas, pertanyaan pemantiknya, posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatannya kepada Fajar? Posisi kontrolnya adalah pembuat rasa bersalah. Karena Ibu Dani menyampaikan, gimana kamu Fajar, apa kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu, tidak kasihan sama ibu? Tapi Fajar hanya diam, karena hanya memberi rasa bersalah, tidak ada solusi. Pertanyaan kedua, membaca sikap Fajar, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar? Fajar yang dibutuhkan adalah cinta dan kasih sayang. Ini nampak pada sikap acuh dan cueknya, mengindikasikan bahwa ada keinginan untuk diperhatikan atau sedang memiliki masalah pribadi di keluarganya. Kemudian, kebutuhan yang hilang yang kedua yang belum terpenuhi yaitu kebebasan. Hal ini nampak pada sikap acuh tak acuhnya ketika dia memainkan spidol, mengindikasikan kemungkinan Fajar tidak tertarik dengan pelajaran karena model pembelajaran yang tidak disukai. Jadi dia mulai bosan, pengen melakukan hal yang lain yang lebih menarik, merasa terkekang di situ dia. Kemudian pertanyaan yang ketiga, bila mana Ibu Dani mengambil posisi pemantau, apa yang akan dilakukan atau dikatakan olehnya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang akan diajukan? Kira-kira seperti ini pertanyaannya. Apakah kamu tahu konsekuensinya jika tidur di kelas? Coba sekarang ambil buku tatip kamu, buku tata tertib kamu, ibu akan tulis skor di bukumu. Jadi posisi pemantau selalu mempunyai data-data tentang kesalahan, tentang nilai, tentang sikap, semuanya sesuai dengan data. Kemudian pertanyaan yang keempat, apabila Anda adalah kepala sekolah di sekolah Fajar dan mengetahui hal ini, bagaimana tindak lanjut Anda? Jika saya kepala sekolah, saya akan memanggil Fajar untuk berbicara dari hati ke hati dan mengambil posisi sebagai manajer.
Pada kasus keempat, tentang Anto dan Dino yang bermain di lapangan basket, namun tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Dino menjadi emosi dan melakukan kontak fisik dengan menarik meja Anto dengan kasar, sehingga 3 kancingnya terlepas. Pada saat itu, guru piket langsung melerai mereka dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu Suti sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan keduanya, terutama Dino. Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Mendengar itu, Dino pun mengalir bercerita tentang kekesalan hatinya. Ibu Suti pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Namun, meminta Dino memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif karena saat itu Dino berada di ruang kepala sekolah. Ibu Suti melanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati, serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto. Dino pun akhirnya perlahan mengangguk. Kemudian Ibu Suti balik bertanya kepada Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah? Anto menjawab, saya perlu kancing, saya diperbaiki. Ibu, saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya sampai copot seperti ini. Ibu Suti pun kembali bertanya kepada Dino, apa yang akan dia lakukan untuk menggantikan 3 kancing Anto yang terlepas. Kemudian Dino berpikir sejenak, wah tidak tahu Bu, apa saya lem ya? Ibu Suti berpikir, kalau dilem akan mudah lepas kembali Dino. Bagaimana kalau kamu menjahitnya? Apakah kamu bersedia? Dino tampak ragu-ragu menanggapi, menjahit? Mana saya tahu bagaimana menjahit itu Bu? Kemudian Ibu Suti meneruskan, apakah kamu bersedia belajar menjahit? Dino diam sejenak, memandang ke meja Anto dan menanggapi, yang mengajari saya siapa Bu? Dengan cepat Ibu Suti menjawab, Pak Irfan, guru tata busana akan mengajari kamu. Kemudian Dino kembali diam sejenak memandang ke meja Anto yang tanpa kancing. Akhirnya Dino mengangguk dan menyetujui. Pada kasus Dino dan Anto, ada beberapa pertanyaan pemantik. Yang pertama, posisi kontrol apa yang telah dipraktikkan oleh kepala sekolah Ibu Suti? Hal apa saja yang dilakukan sehingga Anto berkesimpulan demikian? Tentu saja posisi kontrol, yaitu sebagai manajer. Berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, dan mendukung murid untuk menemukan solusi atas permasalahannya. Hal ini dilakukan oleh Ibu Suti terhadap Anto dan Dino. Kutipan pendukung yang menunjukkan bahwa Ibu Suti adalah mengambil posisi manajer. Pada saat itu, ketika guru piket melerai, kemudian Ibu Suti sebagai kepala sekolah menenangkan, Dino, sepertinya kamu sedang marah ya saat ini. Nah, pertanyaan seperti ini pertanyaan ketika kita mengambil posisi sebagai manajer. Kemudian dengan secara otomatis Dino pun mengalir bercerita karena tidak merasa dihukum. Kemudian pertanyaan kedua, dalam kasus tersebut bagaimana Dino dikuatkan? Bagaimana pula Anto dikuatkan oleh Ibu Suti? Penguatan untuk Dino memberikan penguatan bahwa setiap orang pernah berbuat salah. Hal ini terdapat pada kutipan berikut. Kemudian,
melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi. Ini penguatan bahwa setiap orang itu kemungkinan untuk melakukan salah itu pasti ada. Kemudian penguatan untuk Anto dengan memberikan penguatan bahwa setiap orang yang bersalah harus bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan. Terdapat pada kutipan berikut, yaitu Ibu Suti balik bertanya kepada Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki salah. Kemudian Dino melakukan kesalahan, penekanannya karena Dino melakukan kesalahan kepada Anto. Kemudian pertanyaan ketiga, kira-kira nilai kebajikan atau keyakinan sekolah apa yang dituju dalam kasus tersebut? Jelaskan. Nilai kebajikannya tentang menghormati orang lain, tanggung jawab, dan memaafkan orang lain. Jadi kesimpulan dari keempat kasus yang baru saja kita bahas yaitu bahwa posisi kita sebagai guru terhadap tindakan yang dilakukan oleh murid sangat menentukan atau memberikan motivasi. Jika kita menempati diri sebagai manajer, maka murid akan menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman.